saya Dr. Fania Zamri, bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Nah, Kolombian, tahu nggak nih, sejak kecil kita mungkin ada pertanyaan yang sangat familiar nih di telinga kita. Kalau udah gede mau jadi apa? Nah, setiap anak itu udah dicekokin ya sama orang tuanya biasanya dari kecil tuh tentang cita-cita, gambaran yang sering kali terkait dengan profesi ya. Sering kali juga nih sejak kecil kita punya cita-cita nih dari TK, SD sampai awet nih sampai SMA kita pertahankan. Nah, tapi apa jadinya kalau cita-cita kita itu yang kita udah pegang teguh dari kecil, ternyata berubah nih di akhir karena takdir berkata lain. Oke. Nah, di depan saya udah ada dokter yang sangat inspiratif nih, dokter spesialis bedah digestif yang berpraktek di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Selamat datang Dokter Liberty. Nah, ini Dokter Liberty ini adalah dokter spesialis bedah digestif ya, Dok ya. Selamat datang ya, Dok, di Doc Story. Terima kasih Dokter Fania. Iya. Nah, senang sekali nih ya, Dok. Kita di sini ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Nah, katanya nih di tengah jalan dokter katanya ada perubahan cita-cita. Nah, bisa nggak, Dok, diceritain ke kita semua apa story tentang cita-citanya dokter dari kecil sampai sekarang akhirnya jadi dokter bedah digestif. Silakan, Dok. Ya, sebenarnya jadi dokter bukan cita-cita saya ya dari kecil gitu. Perubahannya itu terjadi waktu masuk kuliah. Jadi waktu saya SMA tuh mau masuk perguruan tinggi kan kita masih ngikutin UMPTN ya. Iya. Nah, UMPTN itu saya pilih yang IPA. Rencananya tadinya mau ngambil teknik dua-duanya ya di ITB gitu. Kemudian ngobrol sama orang tua gitu ya. Ngobrol sama orang tua, ibu saya minta satu pilihannya di Jakarta katanya. Kenapa? Ya biar gampang aja dilihatin orang tua kan. Kalau keluar kota tuh susah dilihatin. Dan saya bukan berasal dari keluarga yang mampu ya. Jadi kalau misalnya kuliah di luar kota pasti akan ada tambahan biaya hidup gitu. Jadi ketika disuruh pilih satu di Jakarta itu ya, saya coba cari tuh apa aja sih yang ada di Jakarta gitu. Oh ya udah ke UI aja lah, saya bilang sama ibu saya. Ya udah nanti pilih teknik elektro UI deh. Masih teknik nih ya, Dok ya. Terus tapi UI itu bukan Depok katanya. Bukan Jakarta, itu Depok gitu. Yang di Jakarta aja. Di Jakarta. Jakarta cuma ada FK, FKG, FIK UI sama UNJ. Ya. Gitu. Nah, kalau lihat asal SMA saya ya, kemudian passing grade-nya lumayan tinggi. Sayang nih kalau masuk ke 3 sisanya gitu. Jadi ya udahlah, saya bilang orang tua saya pilihan keduanya masuk ke FKUI aja gitu. Nah, setelah hasil UMPTN diumumkan, malah yang kepilih yang diterima itu di FKUI. Jadi. Nah, itu kan dari persiapan dokter di SMA itu kan berarti lebih ke teknik ya, Dok ya, maksudnya kayak mungkin yang biologinya justru malah kurang diinin kan, Dok gitu. Karena kan kita biasanya kalau kayak kedokteran itu pasti biologi, kemudian kimia, fisika dan segala macam ya, walaupun teknik juga nyerempet gitu. Tapi kan ketertarikan selama SMA atau dari sebelum-sebelumnya tuh nggak ada ke arah kedokteran kan, Dok gitu. Nah, itu adaptasinya pada saat dokter sudah keterima nih di FKUI yang notabene waktu itu belum ada gambaran mungkin kali ya, Dok, sebelumnya tentang kedokteran. Itu gimana, Dok? Ya sebenarnya kalau UMPTN sebenarnya mau kita mau masuk teknik, mau masuk kedokteran, wajib tuh biologi harus bisa gitu ya. Jadi kan yang dinilai kan hasil UMPTN ya. Jadi semua mata pelajaran harus bisa gitu ya. Sebenarnya kalau belajar biologi sih kita tetap belajar gitu ya. Tapi memang nggak mempersiapkan lamanya sekolah gitu ya, cara belajarnya gitu ya, membagi waktu gimana di dalam pendidikan itu nggak dibayangkan gitu ya. Bahkan waktu kita ngisi buku tahunan tuh di sekolah tuh ya, itu sudah saling bilang nanti ketemu ya di Bandung, Udah optimis ya, Dok, waktu itu bakal keterima. Teman-teman juga udah tulis kayak gitu. Cuma satu orang yang nulis sampai ketemu di Salemba, itu Dokter Rudi, anestesi kita. Oh, Rudi. Itu teman sekelas saya. Dia
sampai ketemu di Salemba, kayaknya dia tahu saya bakal masuk kedokteran kayaknya. Oke. Nah, Menarik itu, waktu Dok. nyampe masuk ke FKUI itu, sampai tahun kedua tuh saya masih denial lah ya itu ya. Masih belum fit in di kedokteran. Setahun setelah masuk, coba UMPTN, udah daftar tapi akhirnya nggak jadi ujian karena orang tua sakit. Kemudian tahun keduanya udah daftar juga, udah daftar terus orang tua pulang kampung, jadi nggak bisa keluar dari rumah lah gitu. Jadi setelah tahun kedua itu udahlah terpaksa Dijalanin aja. udah dijalanin aja lah, Inilah yang namanya kan diubah takdir ya, Dok, iya, ya. nggak mungkin UMPTN lagi. Udah 3 kali Tiga kan kali kan UMPTN. berarti. Kemudian mau sekolah tempat lain juga nggak ada uang gitu. Jadi ya udah dia jalanin aja hidup gitu. Jadi lebih tepatnya denial sih waktu keterima di FKU itu. Bahkan kalau saya bilang sih, saya jadi orang yang gagal ya, karena merasa bahwa harusnya saya bisa nih masuk ke teknik, tapi kok nggak keterima gitu pilihan pertama. Masih fase denialnya itu ya, Dok, ya. Gitu. Nah, itu kan memang dari fase denial itu butuh support ya, Dok, pastinya gitu kan, baik dari keluarga gitu kan, memang butuh mungkin teman-teman juga bantu. Nah, itu apa aja support yang dokter dapat nih pada saat dokter beradaptasi tadi sebagai, mungkin bisa dibilang sampai tahun kedua ya, Dok, itu masih struggling dan denial untuk menerima akhirnya nih jadi mahasiswa FK nih gitu. Nah, itu support sistemnya gimana tuh, Dok? Kalau dari support system sih, kalau orang tua sih itu ya, karena ngarepinnya tetap Jakarta sih sebenarnya tidak ada perubahan support ya. Jadi yang lebih banyak mendukung saya untuk tetap di FK tuh sebenarnya teman-teman kuliah ya, teman-teman angkatan gitu. Waktu tingkat 1, tingkat 2 tuh saya belajar cuma playing safe aja. Jadi sekedar lulus ujian. Jadi pendidikannya tuh jadi kayak rantai karbon gitu ya. Jadi hasil pendidikan itu rantai karbon. Tapi memang ada yang nilai yang spiking gitu. Misalnya Faal tuh dapat A gitu. Nah, itu memang karena diniatin gitu. Sampai guru dosen Faalnya tuh kaget nih, anak kenapa sih kok biasanya rantai karbon tiba-tiba naik ada Faal ya, kata orang susah gitu ya. Kok ini anak dapat A gitu. Jadi itu terjadi karena ya stay safe aja gitu, cuma sekedar lulus aja gitu. Tapi teman-teman tuh banyak yang ngebantu, udah masuk FK gitu ya, bukan hal yang mudah juga untuk masuk sini, dan nggak banyak juga orang yang bisa seberuntung saya untuk bisa masuk ke FKUI gitu ya. Jadi lambat laut setelah tahun kedua itu ya belajar, dan tahun ketiga itu saya mulai kecap, jadi ngulang lagi pelajaran. Itu saya buka lagi, ngejar supaya kan tahun keempat itu masuk klinik ya. Waktu zaman saya tuh tahun keempat tuh jadi koas di FKUI, bukan tahun kelima. Di tahun keempat tuh mulai kecap apa yang ketinggalan waktu saya di preklinik gitu. Jadi memang teman-teman banyak yang ini ya support ya, Dok, maksudnya memberikan motivasi mungkin ya, membuat dokter tetap stay di FKUI, ngejalanin selama 2 tahun pertama mungkin sampai seterusnya ya, Dok, ya gitu. Oke, Dok, dari ada pengalaman yang ini nggak, Dok, menarik pada saat sekolah selain yang tadi dokter udah sampein? Ya, kalau menarik ya sebenarnya pendidikan di bangku kuliah tuh menantang ya untuk saya, bukan dalam kata menarik, tapi menantang karena beratnya gitu. Jadi saya berasal bukan dari keluarga mampu gitu ya. Jadi ketika harus mengejar yang saya bilang tadi, mengejar itu banyak hal yang harus saya perjuangkan gitu ya. Nggak punya buku,
fotokopian, untuknya fotokopian itu datang dari senior ya, jadi turun-turunan ya turunan dok biasanya. gitu. Nah sisanya itu rebutan buku di perpustakaan. Jadi setiap semester kan kita sudah ada kurikulum fixnya ya, nggak seperti yang zaman sekarang kan orang ngambil berapa SKS gitu. Kalau waktu zaman kami itu udah jelas nih semester 1 belajar apa. Iya, Pak. Kalau Studinya apa lulus aja ya? lulus naik semester 2. Kalau misalnya nggak lulus ulang lagi satu semester gitu kan, atau 1 tahun. Nah kalau sekarang kalau dulu udah fix. Nah di semester itu kita buru-buru begitu masuk semester baru langsung ngetek buku di perpustakaan. Nah begitu kita udah pinjam itu akan diperpanjang terus tiap 2 minggu tiap 2 minggu gitu. Nggak kebagian yang lain tapi ya nggak akan kebagian gitu, jadi harus buru-buru deh ngambil gitu. Jadi ya agak susah gitu ya untuk belajarnya. Jadi proses catch up-nya itu dengan keterbatasan akhirnya diusahakan lah, jadi berat. Ditambah lagi selama pendidikan tuh harus cari duit sendiri untuk bantu biaya kuliah sama biaya hidup ya, termasuk fotokopian, kalau stase keluar dari RSCM gitu, itu juga harus dikerjain. Jadi pengalamannya bukan pengalaman menarik kalau menurut saya, tapi pengalaman yang menantang gitu ya. Gimana caranya bisa ngejar ketertinggalan, bisa bertahan di sekolahan, juga bisa hidup gitu. Itu kan dari sisi perjalanan ya dok ya. Nah pada saat koas nih biasanya suka banyak cerita-cerita menarik nih dok. Kan kalau preklinik kan biasanya kita sama buku mainnya terus mau ujian segala macam. Nah pada saat koas kan kita mulai ketemu banyak orang, konsulen juga kita temuin ya dok. Nah itu ada pengalaman seru nggak kalau pada saat dokter jadi koas? Kalau hubungan ya kalau preklinik ya itu ya apa namanya tricky ya, yang paling menakutkan sih sebenarnya ujian teng-teng. Iya, jadi kalau misalnya ujiannya tuh kayak OSCA gitu ya. Jadi misalnya ujian faal gitu, udah banyak kadaver dijejerin gitu ya, dijejerin. Terus kita kan di ruangan dulu ya, habis itu begitu dari suruh masuk dapat misalnya meja pertama gimana gitu ya. Kemudian tiba-tiba dapat soal nih, ini ada otot diikat gitu, otot diikat gitu. Kemudian jawab gitu ya, dalam waktu 1,5 menit harus udah jawab nih. Setelah itu pindah ke meja yang lain. Ngadep belnya ya dok biasa kayak gitu ya. Nah kadang-kadang kita ada yang curang gitu teman-teman ya, udah janjian. Jadi kalau misalnya kita ada yang nggak tahu gitu nih saraf apa lah gitu ya, ya udah talinya dilepas. Biar jadi nggak ada. Enggak, jadi ngasih waktu nih. Ngasih waktu nih, ya, memperlama kan, delay gitu kan. Yang berikutnya, ini sebenarnya saraf mana sih yang mau diituin? Ini loh, ini kan saraf yang ini, yang ini apa gitu. Oh, itu jawabannya. Jadi langsung kayak dikasih clue ya dok ya, biar dapat jawaban. Jadi kayak dapat clue gitu. Jadi ya itu berusaha lah untuk gimana caranya bisa dapat waktu, kemudian bisa jawab gitu ya. Sama juga ujian histologi juga kayak gitu. Kalau yang pas klinik memang agak unik ya, ketemu sama konsulen itu tipe orangnya beda-beda gitu ya. Jadi setiap kali ketemu sama dosen yang ini, mungkin karena sifatnya begini kita harus begini gitu. Mungkin kalau dengan ketemu konsulen yang ini harus lagi gitu, nggak boleh. Ada satu kali saya ujian pasien bersama teman saya pintar gitu. Kemudian pengujinya satu, kita udah lihat masing-masing pasien kan, masing-masing dapat satu pasien. Habis itu diskusi lah sama konsulennya gitu. Ya teman saya ini mungkin karena pintarnya ya, banyak proaktif tuh. Iya, nyela konsulennya, bukan nyela sih, maksudnya konsulennya ngomong gitu gini, kejawab ini. Kalau saya begitu, saya tahu karena tahu orang tipenya mungkin kayak gitu. Ketika ditanya terus saya jawab, terus dia bilang salah, oh ya dok nanti saya pelajari lagi. Oh ya dok nanti saya pelajari lagi. Kemudian yang dapat A saya, teman saya dapat C.
Padahal dia mungkin lebih secara ini Mungkin lebih lebih pintar pintar ya. gitu ya. Ya cuma Jadi emang harus tahu iya, celah-celahnya ya dok iya, ya. jadi mungkin eh, kalau di preklinik itu kita udah penilaiannya itu fix gitu ya. Mm-mm. Apa yang kamu jawab itu yang benar gitu ya. Begitu masuk klinik Bisa tergantung sama subjektif dan bisa objektif juga subjektif. ya. Selain kita mungkin pintar, mungkin hubungan interpersonal sama Iya. penguji atau dosen juga. Sama attitude mungkin kali ya dok ya, itu Gitu. juga ngaruh ya dok. Jadi serunya mungkin di situ ya, beda antara preklinik sama klinik. Nah dari cerita-cerita dokter nih pas saat koas itu atau menjelang sampai mengambil nih akhirnya memutuskan dokter kan jadi spesialis bedah digestif nih, prosesnya dokter akhirnya kayaknya saya ngambilnya ini deh spesialisasinya. Nah itu apa dok pertimbangannya, atau misalnya ada suatu story kah atau apa gitu yang akhirnya dokter saya ngambilnya ini deh gitu. Kalau untuk waktu saya kalau asis sebenarnya nggak pernah kepikiran ya jadi spesialis maupun jadi subspesialis karena background saya tadi, karena untuk sekolah tuh udah susah. Jadi yang kepikiran jadi sama saya tuh begitu selesai pendidikan dokter udah kerja aja gitu. Yang paling mungkin buat saya nyaman dan mungkin hidup jadi lebih baik ya, itu selesai dokter kemudian balik ke daerah gitu ya. Karena udah beberapa senior dulu bilang mendingan jadi kepala ular dibandingkan buntut naga katanya. Kalau di kota besar mungkin GP itu dapat receh-recehan aja gitu. Tapi kalau misalnya di daerah nggak ada saingan gitu ya. Bisa mungkin jadi kepala puskesmas kali ya dok, bisa kayak jadi gitu kepala ya. dinas, bisa mungkin di beberapa tempat tuh saya lihat tuh bisa jadi bupati gitu ya. Gitu. Jadi yang kepikiran nama saya itu waktu itu PTT terus kerja di daerah gitu ya. Nah, tapi hidup berkata lain gitu ya, akhirnya saya bisa ada senior gitu manggil saya kerja di rumah sakit besar gitu, jadi asisten beliau gitu, karena asisten yang dia sebelumnya disekolahin itu masuk ke dalam. Saya kerja jadi spesialis itu pun tadinya kerja jadi asisten beliau di kota Jakarta gitu ya, tapi itu pun belum kepikiran untuk sekolah gitu. Nah setelah ikut beliau ini guru besar di UI, dia selama jadi asisten tuh membentuk saya gitu untuk mempunyai kemampuan belajar gitu ya yang baik gitu ya. Jadi setiap kali ketemu pasien diharuskan untuk membaca apa sih yang jadi permasalahan pada pasien ini gitu ya, mau diapain gitu. Harus baca jurnal gitu. Nah setelah ikut beliau itu kepikiran mau jadi spesialis gitu ya. Nah karena lagi-lagi dengan latar belakang yang mungkin kemampuan sosial ekonomi gak bagus gitu ya, saya tadinya mau mengambil spesialis yang kecil-kecil aja gitu ya. Jadi misalnya bisa sekolah tapi juga bisa kerja gitu, bisa sekolah bisa kerja minor gitu. Lah mungkin minor gitu kan, banyak ya pilihannya. Nah tapi ya lagi-lagi hidup berkata lain gitu ya. Saya udah siapin takdir ya dok ya. Begitu saya kerja di rumah sakit ini ada perubahan sistem kepegawaian gitu. Jadi kalau misalnya sudah sekian tahun boleh tugas belajar gitu, dikasih tugas belajar gitu. Tugas belajar habis itu tadinya harus 5 tahun kerja dulu, kemudian jadi 3,5 tahun terus dibayarin. Oh ya udahlah, semangat. Akhirnya tadinya disuruh bos-bos untuk senior udah masuk bedah saraf aja gitu, bedah saraf. Di akhir waktu mau mendaftar ya, dibilang sama direkturnya kita butuhnya bedah umum. Langsung berganti. Ya udah berganti lah, ya udah. 1 bulan sebelumnya ulang lagi berarti ya dok ya? Iya, belajarnya berulang lagi. Jadi 1 bulan sebelum ngumpulin pendaftaran tuh akhirnya milih bedah umum gitu. Jadi begitu bedah umum belajar, akhirnya ujian diterima gitu. Jadi akhirnya selain waktu SMA jadi dokter, jadi spesialisnya juga ditentukan oleh jalan hidup gitu. Nah itu kan juga dari
setelah dari dokter umum ngambil bedah. Nah akhirnya nanti juga mengambil akhirnya sub ke digestif nih dok. Nah itu kan juga dari bedah, subnya juga banyak kan pilihannya. Akhirnya dokter memilih si bedah digestif ini, ada story-nya lagi nggak dok? Ya kalau story lagi bedah digestif sih karena suka aja ya Oh gitu memang ya, karena udah suka. karena ini ya dok ya. Kalau saya lihatnya begitu di kehidupan waktu jadi bedah umum ya, bedah umum tuh yang menantang tuh kayaknya bedah digestif gitu ya. Kalau banyak sitonya gitu, dan sitonya sito nggak ece-ece gitu ya, nggak bisa di-delay gitu. Nah itu membuat saya menarik untuk masuk digestif. Dan kalau dilihat perkembangan teknologinya ya, banyak teknologi yang berkembang di operasi bedah digestif ya, mulai dari stapler, kemudian laparoskopi gitu ya, sekarang robotik gitu, itu banyak sekali lah gitu. Transplantasi itu di digestif sudah mulai maju, bahkan di Indonesia gitu ya, RSCM udah mulai melakukan transplantasi gitu. Transplantasi hepar ya dok ya, atau transplantasi hati. Nah kan tadi dokter bilang banyak tindakan-tindakan yang sito ya dok. Nah kasus terbanyak yang pernah dokter hadapin pada saat mengambil ini ya dok, sekolah itu apa dok, kalau untuk dari bedah digestif yang sering lah yang common dokter temuin pada saat mungkin entah di GD atau di rumah sakit pada saat dokter pendidikan, itu kasusnya gimana dok? Iya kalau sebenarnya digestif kan ada tiga bidang ya. Pertama upper GI ya, mulai dari esofagus sampai gaster, usus halus gitu ya. Kemudian ada kolorektal. Kolorektal tuh usus besar sama sampai ke anus gitu. Yang ketiga tuh hepatopankreatokubiliar. Nah kalau selama sekolah sama kerja itu ya, memang kasus yang akhirnya banyak sito tuh adalah kasus yang kolorektal, yang tumor. Jadi usus pasien tidak bisa berak gitu ya, pasien tersumbat ususnya, banyak kan kasusnya kayak gitu. Nah hal yang sama terjadi begitu waktu pendidikan ketemunya itu, pas kerja juga ketemunya seperti itu. Jadi pasien datang dengan keluhan yang mungkin gak spesifik ya dok, mungkin kali ya datang ke IGD, ternyata pada saat diperiksa penunjang dan lain-lain ternyata ditemukan ada tumor ya. Gitu. Dari sekian banyak nih dok beberapa kasus yang udah pernah dokter hadapin, ada nggak dok yang paling susah dihadapin atau cukup menantang deh dok gitu yang pernah dokter hadapin? Sebenarnya kalau sebenarnya kasusnya sih nggak banyak variasinya ya. Yang paling banyak datang ke IGD itu yang tersumbat tadi seperti saya bilang. Tapi kalau yang menarik mungkin ya, yang jarang-jarang saya terima tuh waktu pendidikan tuh ada kerusakan di kerongkongan sampai ke lambung. Itu pada pasien yang salah minum air. Jadi yang diminum itu air keras yang kebetulan dimasukin ke botol kemasan, zat korosif. Nah itu waktu saya pendidikan tuh, waktu dibuka itu esofagus sampai lambungnya udah nekrosis, udah bingung mau diapain gitu. Ya udah akhirnya panggil senior, ya udah ditutup sebisanya, kemudian dibuat saluran untuk makan yang baru gitu ya. Yaitu agak berat sih, mungkin penanganan awalnya itu mungkin kurang dipahami oleh masyarakat maupun tenaga medis di fasilitas pertama. Sehingga waktu datang ke kita itu semua ususnya kerongkongan sampai lambungnya hancur gitu. Jadi memang untuk kayak edukasi terkait penanganan awal itu memang harus penting juga ya, maksudnya dari
PPK 1 atau misalnya kayak vaskes yang paling deket sama pasien pada saat kejadian penanganan pertamanya itu pun juga harus baik biar dapat hasilnya juga baik ya dok. Iya, gitu. Nah dok itu kan tadi bahas esofagus ya dok. Nah kalau misalnya ini kan kasus belakangan ini yang cukup sering kan yang kayak GERD gitu ya dok. Nah itu ada sampai ke tindakan nggak dok? Ada upaya dari bedah digestif ya nggak? Karena kan yang kita tahu GERD itu banyak dari lifestyle juga dan segala macam gitu. Sampai pun dia juga seperti kasusnya ada korosif juga kan dok, itu bisa ke esofagusnya. Nah itu gimana dok dari dokter? Ya itu pendekatannya sebenarnya multifaktorial ya, multidisiplin. Nggak bisa kucuk-kucuk langsung ke saya gitu ya. Dan kadang-kadang juga ada persepsi antara di antara orang awam ya. Setiap kali ada keluar dispepsia langsung kata yang keluar ada GERD. Yeah. Bahkan kalau saya main Twitter tuh udah beberapa kali tuh orang nulisnya aduh GERD gua kambuh gitu. Itu kadang-kadang ada pemahaman yang salah gitu ya. Nah untuk mengetahui GERD itu benar apa enggak, kan GERD itu gastroesophageal reflux disease gitu. Jadi harus ada bukti refluksnya dulu gitu. Jadi harus ada pemeriksaan yang fix. Itu bukan karena dia cerita keluhannya seperti ini jadi berarti itu GERD gitu. Jadi nggak bisa cuma sekedar dari anamnesa ya ibaratnya ya dok ya. Emang harus ada pemeriksaan yang emang dilihat di dalam, emang ada bukti refluksnya. Gitu. Barulah bisa kita katakan itu sebuah GERD ya dok. Betul. Jadi dari apa judulnya aja, dari diagnosisnya aja itu harus pas gitu ya. Nah itu pemeriksaannya agak panjang itu ya. Untuk menentukannya harus di endoskopi, dipastiin lagi di PA-nya ada esofagitis gitu ya. Nah setelah itu baru ditentukan terapinya apa. Ya dok, tadi kan dokter bilang banyak kasus kan dari IGD ya dokter. Variasi di IGD kan tentu udah emergensi, tindakan juga sito. Nah ada nggak sih dok kasus-kasus tuh yang datangnya tuh ke poli gitu? Karena kan pasti kalau dokter spesialis itu di rumah sakit selain menerima konsulen dari rawat inap atau misalnya di IGD kan tentu ada polinya kan dok gitu. Nah kasus-kasus yang di poli itu kayak gimana sih dok? Ya kalau pengalaman pribadi ya untuk rawat jalan itu kebanyakan kasusnya kasus-kasus batu empedu biasanya ya. Tapi untuk kasus tumor saluran cerna itu jarang, biasanya datangnya memang dari IGD atau dikonsul dari teman sejawat yang lain gitu ya. Nah kalaupun selain kasus-kasus seperti batu empedu ya, baik yang masih batunya di kantong maupun sudah bikin kuning, itu paling-paling di rawat jalan itu pasien kontrol pasca operasi yang tadi gitu. Jadi kebanyakan memang kasusnya untuk praktek pribadi saya jadinya banyak kan kasus saluran cerna gitu. Yang menariknya sih sebenarnya dari banyaknya kasus yang saya dapat ya, kebanyakan kasusnya jadi kasus yang lanjut gitu. Hal ini mungkin karena itu ya, awareness di masyarakat ya bahwa tentang penyakit di saluran cerna ini agak kurang, terutama untuk yang tumor-tumor. Mungkin karena berpendapat bahwa kalau tidak ada keluhan nggak akan ke dokter gitu. Itu yang bikin terlambat biasanya. Karena kalau belajar di buku-buku kedokteran ya, biasanya kita waktu anamnesis kata kunci untuk ini sebuah keganasan atau enggak itu biasanya kata painless ya. Kalau misalnya ada buang air kecil berdarah tanpa nyeri ya, hematuri, painless hematuri, itu biasanya karena tumor. Misalnya kuning tanpa nyeri, painless jaundice,
itu biasanya karena keganasan. ganasan gitu. Buang air besar berdarah tanpa ada nyeri itu biasanya karena keganasan. Nah, tapi pola pikir di masyarakat, saya kontrol ke dokter kalau ada keluhan gitu. Kalau dia nggak nyeri malah nggak kontrol ya, malah Dok? nggak kontrol gitu ya. Jadi ketika ada keluhan itu bisa stadiumnya sudah lanjut gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya kebanyakan kasus-kasus saluran cerna yang datang ke saya itu biasanya yang sudah tersumbat atau berdarahnya tumornya berdarah gitu ya. Nah kayak gitu gitu. Nah stadiumnya mungkin udah lanjut gitu. Mungkin karena awal dia nggak ada gejala, keluhan pun juga kalau misalnya ibaratnya kayak buang air besarnya nggak ada nyeri, jadi orang juga kayak nggak datang ke dokter ya, Dok. Oh nggak sakit ini. Jadi awarenessnya jadi kurang, jadi kayak menganggap itu suatu hal yang biasa sampai dia nyeri. Betul. Baru datang ke dokter, ternyata di situ udah di state ini udah gede nih gitu. Masanya. Jadi ketika kita mendiagnosis, oh ini curiganya tumor, stadiumnya udah tinggi gitu. Jadi kasihan juga sih sebenarnya sama pasiennya. Sering gitu. Breaking bad news dong ya, Dok. Iya gitu. Jadi ketika kita ngasih tahu kemungkinan terapinya itu membuat kita jadi memberikan kayak berita buruk gitu ya. Beda kalau misalnya pasien dari awal tuh sudah aware dengan kesehatannya ya. Memang harusnya sudah ada itu ya, sudah ada screening ya. Misalnya di usia 40 tahunan gitu sudah harus sering-sering screening ya. Kayak kalau penyakit dalam kan periksa metabolik gitu ya. Ada gula apa enggak gitu ya, dari lab gitu ya. Nah, untuk penyakit-penyakit saluran cerna juga idealnya kayak gitu. Kalau misalnya sudah punya keluarga dengan faktor dengan keganasan gitu ya, mungkin ada gen kita yang juga bawa keganasan gitu ya, atau sudah ada pernah riwayat penyakit buang air besar berdarah gitu ya. Harus aware bahwa mungkin ada sesuatu yang serius. Jadi kalau bisa setelah umur 40 tahun ya kolonoskopi gitu. Minimal kalau misalnya nggak kolonoskopi, dilakukan pemeriksaan screening lah ya, kayak ada nggak darah di kotorannya. Kan nggak selalu juga kita buang air besarnya itu berdarah yang kelihatan gitu. Emang merah ya, Dok ya. Kadang-kadang waktu yang kuning-kuning itu juga sebenarnya sudah ada darahnya. Ada saat pemeriksaan mikroskopik ternyata ditemukan ada sel darah merah di sana. Gitu. Jadi kalau ada darah merah, wah ini udah kemungkinan ada tumor gitu. Nah baru dilanjut dengan screening kolonoskopi. Gitu. Itu pun juga bertahap ya, Dok. Misalnya kayak untuk screening awal dan dokter rekomendasikan di usia 40 mungkin udah bisa kali ya, Dok, kita udah 40, 45 tahun gitu udah mulai bisa aware dengan kesehatan sendiri gitu. Apalagi yang belum ada keluhan selama ini, nah mungkin dengan sudah mencapai usia segitu sudah mulai sadar nih melek akan kesehatan tubuh ya, Dok ya. Mau yang dari metabolik bahkan sampai ke saluran cerna pun juga kita harus melek ya, Dok ya, akan kesehatan itu. Jadi waktu kita nanti operasi ya, waktu operasi pengangkatan tumornya, ususnya kan dipotong gitu ya. Kalau usus dipotong waktu dia tersumbat atau tidak tersumbat, itu mungkin outcome-nya beda gitu ya. Yang tadinya bisa disambung karena tersumbat, terus ukurannya nggak bagus, terus kondisi pasiennya kurang bagus, jadi nggak bisa disambung, jadi dipasang stoma gitu ya. Jadi mungkin outcome-nya akan lebih bagus untuk pasiennya kalau disiapkan secara elektif gitu ya. Nah sayangnya kita belum sampai tahap itu. Kebanyakan pasien yang datang ke saya kan tadi kan gawat darurat gitu ya, begitu dioperasi mungkin kondisi pasiennya juga kurang bagus, tidak layak untuk disambung gitu, bisa berakhir dengan stoma. Walaupun nanti kalau misalnya hasilnya bagus ya, tidak ada penyebaran, kemoterapinya bagus, bisa ditutup lagi. Tapi umumnya bisa juga bertahan dengan stoma aja gitu ya, karena stadiumnya sudah tinggi gitu ya, tumornya tidak bisa direseksi dengan bagus gitu ya, jadi nggak bisa ditutup lagi stomanya gitu. Jadi mendiagnosis di awal itu penting gitu. Biar lebih tepat juga tata laksananya ya, Dok gitu. Nah ini kan memang
kita nih sebagai dokter bukan cuma sekedar kita mengobati aja kan ya dok, kita Iya. juga edukasi juga sebagai pencegahan penyakit juga ke pasien-pasien atau masyarakat awam. Nah menurut dokter media edukasi yang baik untuk pendekatan kita biar masyarakat nih mulai paham atau mulai ngerti akan pentingnya kesehatan saluran cerna itu gimana dok? Eh, Ya menurut saya sih untuk sarana informasi ya, Mm-mm. mungkin berbeda dengan 20 tahun yang lalu ya. Ya, Kalau 20 tahun yang lalu mungkin kita harus sering melakukan seminar untuk orang awam gitu ya. Jadi orang bisa terpapar dengan informasi ya. Tapi kalau di belakangan hari ini mungkin media sosial lebih lebih mudah untuk mencapai apa orang-orang awam tadi ya. mm-mm. Seperti tadi yang GERD tadi ya. Itu kan orang self diagnose GERD itu karena Ya, baca-baca informasi doang gitu ya. betul betul Mungkin betul. ada tulisan semi-semi ilmiah gitu ya, terus oh cocok sama saya, oh cocok sama saya gitu ya. Ya, itu cocokologi ya dok. Cocokologi gitu. Jadi self diagnose sebagai GERD gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang mental health gitu ya. Ya, Nah itu juga mungkin bisa jadi sarana sebenarnya kalau kita serius untuk melakukan kampanye ya tentang tentang kesehatan saluran cerna, itu juga bisa lewat situ gitu. di era digital ini memang kita pendekatannya lebih banyak ke ini ya dok, ke digital, Mm-mm. sosial Mm-mm. media, mau dari Ya apapun ya. bentuknya tulisan atau podcast kayak seperti ini juga lumayan bisa membantu untuk membuka mata masyarakat awam ya, bahwa ada penyakit yang seperti ini loh. Ada penyakit yang kalau kita mendiagnosis di awal hasilnya akan lebih baik gitu. Oke dok, nah dokter kan operasi, terus praktek, ketemu sama stresor lah ya, maksud dengan kasus-kasus Hmm. banyak gitu. Biasanya kan kita ngimbangin dengan hobi ya dok, misalnya buat rilis stresnya. Nah, kalau boleh tahu nih dok, dokter hobinya apa nih dok? Ya mungkin hobi saya mungkin gak jauh beda dengan orang-orang lain ya. Hobi saya tuh ada dua mungkin ya, dua. Pertama main game online ya, game ya. Terus dua main sepak bola gitu. Ya. Game online apa nih dok? Mana tahu ada yang mau ikutan bareng. Ya kalau game online saya itu ada namanya Marvel Future Fight ya. Udah Waduh. gamenya udah 7 tahun gitu ya. Hmm. Jadi udah lumayan established lah gitu ya. Levelnya juga udah. Iya gitu. Nah, kalau bola rutin dok? Ya kalau bola tuh rutin ya rutin. Karena di pendidikan ya waktu masuk bedah tuh kita wajib punya badan yang sehat ya. Jadi harus ada olahraganya gitu. Nah olahraga yang eh, mungkin sudah dipandang oleh senior-senior itu adalah olahraga yang bagus untuk kami tuh ya. Eh, jadi saya ikut main bola gitu ya, main bola. Jadi tiap hari Minggu itu rutin Oh di untuk hari Minggu ya dok hari ya? Minggu bersama presiden konsulen di Jakarta tuh kita main bola. Ngumpul bareng, mungkin Mm-mm. juga bisa sekalian ajang diskusi ya dok ya, kalau Iya, misalnya kayak sharing ya. pendapat, Kalau di antara pengalaman, main bolanya itu sesudah atau selesai sebelum main bola tuh cerita-cerita. apa tanya-tanya sama senior gitu kan, pengalamannya lebih banyak. Dok, saya ada kasus seperti ini. Eh, Enaknya diapain ya gitu ya. Apa kalau kayak gini hasilnya kayak gini. Kalau kayak gini bagaimana gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu jadi ajang untuk rekreasi, bikin badan sehat, kemudian bisa Update ilmu juga bisa update ya? ilmu gitu, sama transfer knowledge dari senior gitu ya, gitu. Tapi informal ya dok, kalau misalnya sambil main kayak gitu kan Iya, ya. normal gitu. Nah, eh, kalau di bedah tuh sudah ada wadahnya gitu ya. Jadi kita bisa main bola rutin. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau olahraga sendiri itu males gitu. Kalau misalnya disuruh ke gym sendiri gitu ya, biasanya kalau datang sendiri tuh males gitu. Apalagi kalau kerjaannya kayak kita ya, Hmm, udah hmm, main fisik, operasi pagi siang sore malam, subuh, hmm, hmm, hmm. udah mau olahraga lagi, males gitu ya. Nah kalau kalau rame-rame itu beda suasananya. Jadi Kalau ini ya, ada hype walaupun gitu. walaupun udah tua gitu ya,
begitu ada yang pegang bola kita mau kejar tuh bolanya tuh gimana caranya supaya dapat gitu kan. Jadi dipaksa untuk berlari gitu. Nah, itu jadinya memaksa kita untuk berolahraga gitu ya. Jadi olahraganya itu mendukung pekerjaan kita nantinya. Jadi membina supaya staminanya tetap bagus terjaga ya gitu dok. ya. Itu sepak bola atau futsal nih dok? Oh, sepak bola Sepak lapangan bola besar ya, gitu. lapangan gede. Jadi Oh, ada waktu untuk latihan tekniknya, latihan fisiknya, kemudian ada pelatihnya. oh bahkan sampai pakai pelatih ya dok? Iya, ada pelatihnya. Bahkan ada kompetisinya loh di antara dokter bedah gitu. Oh sesama bedah-bedah, jadi mau yang sub mana juga bisa saling ini maksudnya kayak turnamen kali ya dok Iya, ya? turnamen misalnya antar center misalnya. Oh Kalau oke. kita ada acara pertemuan ilmiah di Hmm. misalnya di Surabaya gitu, nanti Surabaya jadi tuan rumahnya, nanti Jakarta dateng, Medan dateng gitu ya. Ntar ada turnamennya, main, selesai, juara gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada dokter bedah yang datang ke acara ilmiah itu sebenarnya bukan untuk acara ilmiahnya, tapi Tapi untuk main kumpul-kumpul bolanya ya gitu. bareng-bareng sama Kayak teman gitu. sejawat ya. Iya, gitu. Kak, kalau di sini kan juga ini dok masih sampai sekarang nih main untuk Masih, masih rutin ya dok? masih rutin. Yang senior-senior pun udah umur hampir 70 tahun juga Masih masih ikut dateng turun ya gitu. dok? Itu Gitu. di Jakarta tapi kan lapangan bola nggak terlalu banyak ya dok? Di biasanya Wah, kamu berarti pulang jarang. jalan ya dok. Di Jakarta banyak sekali lapangan. Ini suka nggak kelihatan kan biasanya cuma. Iya, Nggak, oh berarti memang sudah ada tempatnya sendiri ya dokter sering, makanya udah maksudnya dari kolegium kali ya dok ya itu iya. yang arrange atau misalnya dari departemen di Hmm. RSCM yang Iya, ngaturin biar iya, bisa main rutin gitu ya dok ya. iya, Oke. gitu. Eh, selain itu ada lagi dok banyak kegiatan yang buat ngisi waktu luang dokter biasanya yang kalau misalnya udah beres ini kerja gitu dok. Ya biasanya saya sih main game ya, main game. Mm-mm. Jadi itu yang paling sering untuk stress reliefnya ya. Jadi kalau misalnya di antara satu operasi dengan operasi berikutnya, mungkin yang paling mudah itu ya main game gitu ya. Hmm. Kalau membaca tuh kadang-kadang bikin ngantuk malah. Jadi kalau main game tuh jadi lebih lebih semangat gitu ya. Yang tadinya adrenalin sempat naik, terus turun gitu ya. Baik. Terus untuk siap lagi udah main game Main lagi. ini malah maju adrenalin ya dok ya. Gitu. Jadi eh, lebih gampang untuk dilakukan gitu ya. Nah kalau cita-cita itu kan lebih ke profesi ya dok, maksudnya kan kita coba balik lagi ke yang tadi dari yang sudah dokter jalani nih sampai sekarang, selain cita-cita ada nggak sih dok cerita tentang hal yang dokter udah kayak mungkin impikan kali ya dok ya, diimpikan dari dulu mungkin dari entah SMA atau misalnya udah kuliah yang masih belum sampai nih sampai sekarang masih belum terwujud gitu, ada nggak dok? Iya kalau mimpi dari SMA ya Jadi menjalankan yang tadi ya gitu ya, Heeh. yang tadi jalurnya sudah berbeda tadi gitu ya. Tapi itu bukan jadi ganjalan ya untuk hidup. Kalau saya sih percaya ya kalau udah ditakdirkan seperti itu ya jalanin aja. Jalaninnya yang serius gitu ya. Jadi begitu sudah apa masuk ke daerah situ ya udah jalanin aja dengan serius gitu sampai mahir di bidang itu gitu ya. Kalau soal eh, ketertarikan masa lalu mungkin saya eh, paling sering lihat video aja atau eh, pegang komputer aja gimana caranya kok si ini bisa ya bikin gini gitu misalnya. Oh, jadi memang tertariknya itu tapi mungkin tidak secara pendidikan formal tapi kayak Iya, pengen tahu nih heeh, gimana caranya heeh, untuk menggunakan iya, teknologi yang terbaru sekarang gitu heeh. kali ya dok. Walaupun bukan untuk mahir ya, cuma pengen tahu aja, oh ini gimana gitu ya. Sebenarnya bisa gitu. Heeh, heeh. Saya suka tuh kalau misalnya anak saya ada les coding gitu ya, les apa, saya liatin aja duduk, oh gitu, oh gitu, oh Jadi gitu. Heeh. ayahnya yang pengen tahu jadi. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahasnya yang tidak tercapai. Mm, Nah, kalau yang sudah tercapai, mm. mimpi apa nih dok? Yang mimpi atau apa ya? Suatu target nih yang dokter udah
tunjuk gitu, akhirnya sekarang sudah tercapai nih sampai saat ini? Iya, yang udah tercapai sih dalam hidup saya ya, eh, dengan jadi dokter ya, sudah bisa mandiri gitu, akhirnya bisa ngebiayain orang tua ya, terus bantu adik-adik sekolah gitu ya. Kalau orang Batak tuh ada apa namanya, adatnya ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berumah tangga tuh harusnya ada di pesta adatin gitu ya. Nah, saya sih merasa bangga sudah bisa membuat orang tua saya mengadati gitu ya. Jadi waktu mereka menikah, mereka nggak mampu untuk melakukan adatnya, saya udah bisa ngerjain gitu ya. Jadi mereka sudah diadatin, jadi kalau misalnya ada acara adat tuh nggak ada ganjalan lagi gitu. Jadi kalau misalnya tadinya kalau dia belum punya adat ya waktu saya nikah atau nanti ada acara apa gitu ya, mereka nggak bisa terima ulusnya gitu-gitu. Jadi kalau sekarang mereka udah bisa terima adat secara penuh gitu. Nah, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kemudian bisa menghidupi orang tua sekarang. Nah, saya juga merasa puas saat ini bisa memberikan sama anak-anak saya apa yang saya nggak bisa dapat gitu ya. Kalau dulu saya harus berjuang untuk sekolah gitu ya, harus berjuang sendiri untuk mendapatkan yang standar, saya bisa memberikan kepada anak-anak saya apa yang pantas untuk mereka gitu. Itu sih sebuah keberhasilan menurut saya. Jadi walaupun cita-cita saya sendiri nggak tercapai ya, tapi banyak hal yang bisa saya dapatkan gitu ya. Mungkin jalannya jadi lebih lambat ya. Kan kalau jadi dokter tuh mapannya lebih lama. Ya. Ya, tapi tetap ujung-ujungnya bisa mencapai apa yang sebenarnya pengen saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Ya, mungkin bisa dibilang buah dari kesabaran ya dok ya. Bisa memberikan hal yang mungkin di luar ini kita ya. Ternyata akhirnya bisa membahagiakan orang tua, terus sekarang sebagai orang tua pun memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dokter. Oke dok, jadi habis ini kita mau main games, mungkin lebih kayak ke ini ya, mitos atau fakta nih dok. Jadi ada yang awam nih terjadi di masyarakat atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang sudah tersebar mungkin. Nah, di sini bisa diklarifikasi mitos atau fakta. Nah, kita mulai ya, kita baca. Menelan permen karet bakal nempel di usus dan selamanya dan bisa bikin usus bolong. Mitos apa fakta nih dok? Mitos. Jadi kalau untuk makan permen karet gimana dok? Ya usus itu ya punya mekanisme yang luar biasa ya. Dia nggak akan nempel tuh gitu ya. Jadi ada lapisan di dinding usus itu yang bikin dia nggak nempel gitu ya. Mau ada benda asing atau enggak gitu ya. Kecuali dia bikin rusak terus dindingnya terus kissing gitu ya. Paling gampang tuh bibir. Bibir nempel terus nggak? Enggak nempel terus kan dia. Oh iya. Tapi nggak pernah tuh lengket tuh. Iya. Ya, sama di anus juga bentuknya selalu kayak gini. Nempel tapi nggak lengket ya. Nggak lengket tuh, nggak ada. Jadi mau makan apapun nggak akan lengket harusnya gitu. Nanti dia akan keluar ya dok berarti ya. Nanti akan keluar gitu. Ditambah lagi kalau ada enzim pencernaan ya. Jadi selama makanan yang masuk itu bisa dicerna sama enzim pencernaan, semuanya waktu masuk usus itu jadi bubur semuanya. Gitu ya. Selama bisa dicerna ya. Kalau makannya batu ya enggak. Gitu. Oke, kita lanjut ke statement berikutnya. Nah, ada yang bilang kalau mengangkat benda berat itu bisa bikin hernia. Nah ini pertanyaan bagus. Susah nih jawabnya nih. Kalau mau bilang mitos, bisa mitos, fakta bisa nggak fakta gitu ya. Gimana tuh dok? Hernia ini ada dua bagian besar ya. Satu yang pada anak sama dewasa. Jadi yang dibawa dari lahir sama yang didapat gitu ya. Kalau hernia pada anak itu dia terjadi karena ada penutupan saluran yang tidak terjadi gitu ya. Jadi akan jadi hernia pada anak kalau dia nggak nutup. Nah, kalau hernia pada anak ini ditanyain apakah mengangkat berat bikin
hernia? Jawabannya Anaknya belum bisa ngangkat kepala. ini mitos Iya. pada anak-anak ya. Tapi kalau pada orang dewasa yang acquire tadi yang didapat, hernia itu terjadi karena 2 faktor. Oke, Dok. Satu, karena ada locus minoris, ada kelemahan di dinding perut. Yang kedua adalah tekanan repetitif, tekanan berulang di dalam perut. Oke. Nah, kalau dindingnya yang lemah sih udah jelas ya. Mm-mm. Ya, karena penuaan, bisa karena kebiasaan ngerokok sehingga kolagennya terganggu gitu ya. Yang repetitif ini bentuknya ngeden. Oke. Ya, jadi semua yang bikin falsafah manuver, yang bikin ngeden itu bisa bikin hernia. Apa aja? Bisa rutin mengangkat berat. Salah Ya, satunya itu ya, salah Dok. satunya itu. Oke. Bukan cuma ngangkat berat yang bikin hernia. Yang bikin ngeden itu bukan cuma ngangkat berat. Batuk kronis Ya. bisa bikin. Kemudian buang air kecil yang ngeden, misalnya pada orang tua Prostat ya, ya, Dok, ya. prostat. Itu bisa bikin ngeden terus, jadinya hernia. Buang air besar yang keras juga bisa bikin hernia gitu. Jadi ketika ditanyakan apakah ngangkat berat mitos atau fakta, pada orang dewasa bisa jadi Fakta. fakta. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk yang hernia bisa mitos atau fakta tergantung juga kenanya ke siapa ya, Dok ya. Kalau anak kita itu bisa mitos karena penyebabnya yang tidak berhubungan dengan mengangkat berat. Kalau yang dewasa itu bisa fakta karena salah satu ininya ya penyebabnya ya, Dok. Gitu. Tapi kegiatannya harus repetitif ya. Harus berulang. Dan jangka panjang ya, Dok. Iya. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, Dok, orang dengan lactose intolerance nggak boleh minum susu katanya. Susu apa nih? Nah, kalau lactose intolerance berarti kan dia tidak bisa mencerna laktose. Dicari aja yang bukan laktose. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa pakai susu yang biasa, susu kedelai gitu atau yang lain-lain gitu ya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya masih bisa minum susu, tapi kita cari yang tidak mengandung laktosa. Jadi ini kita bisa bilang mitos ya, Dok. Iya. Karena mungkin masih bisa. Karena masih bisa tapi masih dipilih susunya yang mana dulu. Oke, yang berikutnya, merokok bisa meredakan perut mual. Nah, ini buat buka statement dari perokok kayaknya ini, Dok. Jadi merokok bisa meredakan perut mual itu mitos atau fakta? Enggak lah gitu, enggak. Mitos ya, Dok. Mitos kayaknya. Kayaknya nggak ada hubungannya. Mungkin cuma sugesti kali ya. Iya, bisa jadi itu masalah kepuasan tersendiri ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada, Dok, makan pedas bisa bikin bisul. Nah, bisul di mana nih? Kalau bisul yang dimaksud itu adalah kayak abses perianal gitu ya. Kalau secara umum sih penyebabnya bukan karena makan pedasnya ya, tapi karena ada peradangan di kelenjar di daerah anus. Gitu. Nah, itu apakah bisa berhubungan dengan makanan pedas? Bisa ya, bisa enggak. Masih gitu bisa ya. bisa Tapi umumnya bukan karena makanan pedas gitu ya. Miripnya mungkin ceritanya mirip-mirip kayak jerawat gitu ya. Bisa nggak bagaimana terjadi jerawat gitu ya. Jadi ada saluran yang tersumbat pada kelenjar gibiformnya ya, ada di daerah anus. Nah, itu bikin terinfeksi jadinya gitu. Jadi sebenarnya bukan makanan pedasnya ya, Dok, lebih karena ada bakteri nih yang menginfeksi si kelenjar itu, nggak keluar, jadinya dia abses atau ada infeksi peradangan. Iya, gitu. Walaupun kalau misalnya sudah ada predisposisi penyakit tertentu ya, misalnya Crohn's disease atau penyakit inflamasi yang lain bisa juga diperberat dengan makanan ini. Pedasnya. Tapi umumnya bukan karena makan pedasnya. Jadi bukan bisul karena makanan pedas ya, Dok, lebih karena bisulnya karena infeksi. Oke. Nah, kan tadi dokter udah sebut nih, Dok, salah satu preventifnya kita atau pencegahan deteksi awal ya, Dok, untuk si kanker kolorektal misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kolonoskopi. Nah, isunya kolonoskopi itu sangat mengerikan. Mitos atau fakta nih, Dok? Wah, kalau itu mitos ya. Mitos ya. Tidak mengerikan. Boleh diceritain nggak, Dok, tentang kolonoskopi? Ya mungkin zaman dulu mungkin orang itu ya masih manajemen untuk melakukan mengatasi nyerinya, untuk melakukan tindakannya mungkin belum terlalu maju ya. Tapi dengan keilmuan yang sekarang itu pasien bisa dibikin nyaman ketika dilakukan kolonoskopi.
termasuk dibius atau Dibius ya dok. disedasi gitu. Jadi pasien tidak mengalami pengalaman traumatik ketika Pada dilakukan saat dilakukan kolonoskopi. kolonoskopi. Gitu. Oke, berarti itu bisa kita bilang untuk saat ini mitos ya dok, karena Mitos. sekarang udah bisa dibikin segimana mungkin pasien nyaman pada saat betul, tindakan. Oke betul. dok. Nah, terus yang terakhir, ini masih cabai lagi nih dok. Ini awam banget, sering banget kita dengar statement ini di masyarakat. Sering makan cabai dan bijinya bisa bikin usus buntu. Nah, ini kayak highlight dari games ini nih dok. Karena ini paling sering nih mitos ini sebab jangan makan cabai ya, sampai biji-bijinya nanti usus buntu. Nah, mitos atau fakta nih dok? Itu mitos. Mitos ya dok. Tapi memang mitos ini kayaknya ada yang menyebabkan gitu ya. Jadi usus buntu itu meradang kalau dia tersumbat. Bersumbat. Nah, biasanya tersumbat itu karena ada feses kering ya. Ada kotoran yang masuk ke usus buntunya kemudian membatu. Waktu dia membatu itu dia bikin sumbatan gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya kelenjar getah bening di sekitarnya itu juga meradang, kemudian base-nya otot-otot halus yang ada di appendix-nya bentuknya seperti sphincter gitu ya. Ketika kontraksi jadinya bikin penyempitan, jadi bikin sumbatan gitu. Nah, mungkin kotoran yang mengering itu orang ngelihatnya seperti biji cabai itu, biji apa gitu. Jadi orang berpikir bahwa ini jadi sebenarnya bukan karena biji cabai gitu ya. Spesifik biji cabai yang menyebabkan usus buntu ya dok. Tapi bahkan bisa juga tanpa ada sumbatan karena kotoran kering juga bisa gitu. Kotoran yang membatu tadi bisa karena cuma kelenjar getah bening yang menebal gitu akhirnya menyempit juga bisa. Memang gitu. Jadi radang terus menekan si sphincternya tadi sehingga jadi sumbatan gitu betul, ya dok. Betul. Jadi mitos. Fix yang terakhir itu mitos. Oke dok, sebelum berpisah pesan-pesan nih mungkin message ya dok yang untuk para pemirsa tentang kesehatan saluran cerna. Silakan dokter. Ya, mungkin pesan dari saya untuk pendengar dan pemirsa sekalian adalah yang pertama membiasakan hidup sehat ya. Hidup sehat itu saya bagi lagi menjadi makan makanan yang sehat, kemudian banyak minum, membiasakan buang air besar yang teratur ya, tidak menahan buang air besar. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan screening ya. Yang tadi ya dok ya. Untuk apapun yang jadi kelainan saluran cerna. Untuk usia di atas 40-45 tahun, ada keluarga dengan riwayat keganasan, boleh dilakukan kolonoskopi. Itu mungkin yang take home message yang harus diingat ya. Jadi memang harus hidup sehat ya dok ya. Poinnya adalah hidup sehat, terus kebiasaan terkait saluran cerna seperti makanan sehat, kemudian buang air yang rutin, banyak minum air putih ya kali ya dok ya. Kalau misalnya yang ini juga kita kan takut ada yang lain misalnya kayak gula apa segala macam, jadi air putih kita utamakan ya dok. Gitu. Hidrasi yang baik. Hidrasi yang baik. Sama tadi yang terakhir kesadaran akan screening awal, yaitu usia yang sudah dokter statekan tadi, kita udah mulai melakukan pemeriksaan dini terhadap kesehatan saluran cerna ya dok. Oke, Kolombian, sekian ngobrol inspiratif kita dengan Dr. Liberty. Semoga obrolan singkat ini bukan hanya memberikan inspirasi, tapi juga memberikan wawasan tentang kesehatan. Dan gak kalah pentingnya, kita juga bisa mengenal Dr. Liberty. Oke dok? Sekian dari saya, Dr. Fania Zamri undur diri. Sampai bertemu di episode Dok Story selanjutnya. Salam sehat!